Shalom Permata, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja di rumah. Sebentar lagi kita mengangkat lagu pujian kita. Kita angkat lagu pujian kita, dalam Yesus kita bersaudara. Bernyanyi lagi, kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Oke, kita masih mau lanjut untuk muji nama Tuhan kita. Yang di rumah kita ambil pasangan kita berdua. Yang gak punya pasangan sendiri juga gak apa-apa. Kita sama-sama tepuk tangan memuliakan nama Tuhan kita. Kita bernyanyi, kau temanku, ku temanmu. Allah adalah kasih. Kasih merupakan sifat dan karakter Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah kepada manusia telah dinyatakan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menyadari begitu besar kasih Allah kepada kita, Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk meneladani kasih dalam kehidupan dengan melakukan kasih. Meneladani kasih Tuhan Yesus berarti kita harus mengerti pengertian kasih itu sendiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 5-7 berbicara tentang pengertian kasih. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan bahwa menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Firman Tuhan ini mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan dengan landasan kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kedua hukum ini ialah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih adalah pengenapan diri segala hukum yang ada, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Mari kita masuk ke renungan PA kita. Kita sama-sama angkat pujian kita. Kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita masuk ke penyembahan kita. Kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, syukur Tuhan untuk berkat Tuhan buat hari ini. Tuhan masih berikan napas kehidupan buat kami. Tuhan siang baik, sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan di ibadah kami Tuhan. Engkau pakaikan kami satu persatu supaya bisa memuji nama-Mu dengan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan. Atas segalanya Tuhan, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, hanya yang Kau hapuskannya. Haleluya, amin. Kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, kita merasakan kasih setia Tuhan. Maka dari itu, kita akan lagu penyembahan kita, kasih setiamu yang kurasakan.
kita sudah menyembah Tuhan, sekarang kita mau mengakukan dosa kita. Bagaimana selama ini sikap kita terhadap kakak kita, abang kita, adik kita, dan teman-teman kita. Terlahir sebagai anak, kakak dan abang tertua membuat kami memiliki kecenderungan lebih cerdas, punya karakter pemimpin, mendominasi, merasa berkuasa, merasa kuat, dan juga merasa bahwa kami memiliki kekuatan atau power yang lebih. Hal ini membuat kami menjadi sosok yang selalu ingin diberikan tanggung jawab yang besar dan juga diberikan kuasa ataupun kekuatan yang besar, sehingga bisa mengatur atau menggunakan kekuatannya tersebut kepada adik-adik kami. Tanpa kami sadari, inilah yang sering merusak hubungan kami dengan adik-adik kami. Kami juga sulit untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf terlebih dahulu kepada adik-adik kami. Si bungsu, sifat menjadi yang sangat melekat pada diri kami. Kehadiran kami di tengah keluarga mendapat perhatian lebih dari orang tua, kakak, abang, dan keluarga kami. Maka tak heran, perlakuan yang kami terima akhirnya membuat kami cenderung senang dimanja dan diperhatikan. Kami menang sendiri dan sering membuat kakak, abang kami kesal terhadap tingkah laku kami. Ini juga sering memicu perselisihan sesama saudara di dalam keluarga dan menimbulkan kecemburuan di hati kakak dan abang kami. Sahabat. Memiliki sahabat yang baik, perhatian dan setia dalam suka dan duka adalah harapan kita. Namun seringkali kita menuntut lebih dari sahabat kita, tanpa kita sadari kita bahkan belum menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Sifat egois, keras kepala, dan cenderung adanya kepentingan kita terhadap mereka. Saat teduh. Shalom Permata. Kita mau merenungkan kembali bagaimana selama ini sifat kita kepada adik kita. Apakah selama ini kita marah kepadanya? Apakah kita selalu menyuruh-nyuruhnya? Padahal sebenarnya apa yang kita suruh itu adalah kerjaan yang diberikan orang tua kita kepada kita. Terkadang kita merasa kita yang paling berkuasa, kita yang paling hebat. Yang pastinya karena kita kakak, karena kita abang. Sehingga terkadang kita sulit mengakui kesalahan kita sendiri dan merasa malu untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada adik kita. Buat kita para adik, terkadang kita merasa ingin selalu dimanja, ingin selalu dimengerti. Apa yang kita inginkan harus selalu dikasih. Tanpa kita sadari, itulah yang membuat kita selalu bertengkar dengan abang dan adik kita, dan kakak kita juga. Buat kita semua teman-teman Permata GBKP, terkhususnya Permata GBKP Rungkun 3 Baru, mungkin di dalam pertemanan kita selalu menuntut teman kita agar selalu mengerti kita. Atau mungkin kita selalu mau dia ada bersama kita. Tanpa kita sadari, bahkan kita belum menjadi sahabat yang terbaik baginya. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Teman-teman Permata, sekali lagi kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana sikap dan sifat kita kepada kakak kita, kepada abang kita, adik kita, teman kita, dan orang tua kita. Seperti yang Tuhan katakan, seburuk apapun sikap mereka, kita
harus mengucap syukur, kita harus menghargai, dan kita harus selalu memberi kasih kepada teman-teman kita. Karena dalam 1 Korintus 4 ayat 7-8 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita mau minta maaf, kita mau mengakui kesalahan kita selama ini yang kita perbuat kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap berkat, untuk setiap nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi Tuhan kami sudah mengerti bagaimana kami sebagai kakak harus bijak dan dapat menjadi teladan bagi adik-adik kami. Bagaimana kami selaku adik yang harus memiliki rasa menghormati kepada kakak, abang dan orang tua kami. Dan kami seluruh permata, kami harus sama-sama saling menopang, saling mengingatkan dan saling memberi kasih kepada sesama kami Tuhan. Selalu ingatkan kami untuk selalu memberi kasih kepada teman-teman kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengulurkan Roh Kudus Tuhan untuk selalu mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sempurnakanlah doa kami karena kami datang melalui perantara Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba berguna. Ajarilah bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Kita mau mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau tanah, bintang lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat berkat dan pernyataan-Mu hingga saat ini Kau masih memberkati kami Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami baru mengumpulkan persembahan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan itu Tuhan untuk membangun rumah-Mu saja. Dan begitu juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati tempat PA kami ini Tuhan Yesus, dan berkati juga kedua orang tua kami dan semua anak permata Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami selalu kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah.
Tuhan Yesus yang baik, kiranya Kau juga yang memberkati abang kakak kami permata yang belum mendapatkan jodoh Tuhan, kiranya Kau campur tangan Tuhan, Kau yang berikan yang terbaik untuk mereka. Tuhan Yesus yang baik juga Tuhan, kiranya Kau memberkati persekolahan permata, perkuliahan dan pekerjaan permata Tuhan Yesus agar berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang baik juga Tuhan, Engkau juga yang memberkati program permata Tuhan Yesus, dan Kau juga memberkati Tuhan Yesus pemerintahan kami Tuhan, baik yang teratas sampai yang terbawah. Engkau yang memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan Yesus dalam memerintah kami rakyat-rakyatnya. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati bencana alam yang Tuhan Yesus pada saat ini, Corona Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan semuanya Tuhan Yesus, Engkau semua yang melawatnya, lawatlah tim medis ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pernyataan-Mu saja, dan mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.